Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Anca Project Tanjung. Kali ini kami berkunjung ke Taman Kota Tanjung atau lebih dikenal orang dengan Taman Giat Kota Tanjung Kabupaten Tabalong. Nah, di sini banyak mengandung sejarah tentang Kabupaten Tabalong itu sendiri. Salah satunya di taman inilah atau di lapangan Taman Giat inilah dulunya pembentukan atau peresmian Kabupaten Tabalong itu sendiri yang bertepatan dengan tanggal 1 Desember 1965 oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Dr. Soemarno Sosroatmojo. Pada tanggal 1 Desember 1965 jam 11 pagi bertepatan di lapangan Giat Kota Tanjung inilah yang disaksikan puluh ribuan rakyat Tabalong dan pejabat-pejabat tinggi Kalimantan Selatan lainnya. Maka papan nama yang diselubungi kain beludru hijau dengan untaian sutra kuning keemasan telah dibuka dengan resmi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan di balik selubung yang terbuka itu terpampang kalimat yang bersenjata yang berbunyi Daerah Tingkat 2 Tabalong diresmikan 1 Desember 1965. Jadi di Taman Giat ini banyak sekali mengandung sejarah peresmiannya Kabupaten Tabalong itu sendiri, kawan-kawan. Nah, jadi begitu ceritanya, kawan-kawan. Di Taman Giat inilah yang bernilai sejarah. Mungkin kebanyakan kita masih banyak yang tidak tahu nilai sejarah yang ada di Taman Giat Kota Tanjung itu. Oke, baiklah, kita akan lanjut menyelusuri apa aja yang ada di Taman Giat Kota Tanjung ini. Jadi Taman Giat Kota Tanjung ini berlokasi persis berada di seberang kantor Bupati Tabalong, tepatnya di tepi ruas jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Selain itu juga, taman ini berdekatan dengan Masjid Agung Asy-Syrotol Mustaqim, Pasar Tanjung, Pengadilan Negeri Tanjung, serta Gedung Sarabakawa. Seperti kebanyakan taman lainnya, di Taman Giat Kota Tanjung ini banyak pepohonan yang rindang dan teduh, lapangan terbuka yang dilengkapi tribun mini dan fasilitas bermain anak-anak. Yang menariknya lagi, ternyata selain memiliki nilai sejarah, di Taman Giat Kota Tanjung ini juga ada fasilitas pendukung yang memberikan edukasi sejarah, yakni adanya relief yang berisi kisah sejarah perjuangan rakyat Tabalong, diantaranya menceritakan alur perjuangan melawan penjajah, seperti kisah perjuangan Penghulu Rasyid. Nanti kita akan selusuri relief tersebut, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang perjuangan Penghulu Rasyid di tanah bumi Sarabakawa ini. Terima kasih.
cari orang tutuhannya yang jurang pendiri Tabelong. Ya. Kisah sejarah tahunnya ini. Nah lalu tahun ini lukisannya disebutkan kisah perjuangan lawan kisahnya itu yang terbentuknya Tabelong berpisah dari Amuntai. Oh, jadi ada tuh tulisan-tulisannya. Jadi kisah reliefnya kisah yang sejarah Tabelong nih lah. Iya, pas banget. Oke, makasih dulu Pak. Kali ini kita akan menyikap singkat sejarah peperangan di Kota Balong dengan membaca sebuah relief yang ada di dinding-dinding Taman Giat Kabupaten Tabalong ini. Oke. Gambar ukiran relief perjuangan rakyat Tabalong periode Perang Banjar tahun 1859 sampai 1865. Dalam pemberontakan Banua V, sektor Tabalong menjadi markas Belanda pada tanggal 15 Mei 1860. Rakyat desa Sungai Buluh, Lua, di bawah pimpinan Penghulu Rasid telah mencegat kapal Boni lalu bertempur, tapi kapal tersebut sempat lolos sampai ke Tanjung. Namun ketika pulangnya ke Amuntai, Boni penuh syarat dengan mayat. Pada masa residen Surakarta, Edny Wenhuizen yang merangkap komisaris pemerintahan Hindia Belanda daerah Afdeling Selatan dan Timur Kalimantan telah memproklamasikan tanggal 11 Juni tahun 1860 bahwa daerah Kerajaan Banjar dimasukkan ke dalam kekuasaan penjajahan Hindia Belanda. Kota Tanjung telah jatuh ke tangan Belanda. Di samping ia memang konsolidasi kekuatan militer, mereka melakukan penyiksaan terhadap penduduk dan membakar perkampungan rakyat. Namun tindakan mereka itu tidak dapat mencegah persatuan dan kesatuan rakyat yang berjuang di bawah pimpinan Pangeran Hidayatullah, Penghulu Rasid, dan Temenggung Jalil, Panglima Pemberontakan Banua V. Dan pada akhir Juli 1860 di Kota Tanjung ada pertemuan rahasia segitiga antara Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari, dan Ajimas putra Kesultanan Pasir Tanah Grogot untuk membicarakan rencana serangan umum terhadap kekuatan Belanda di Tanjung. Saat itu Ajimas memberikan bantuan 4 buah meriam, 8 peti misiu, dan senjata api lainnya untuk keperluan penyerangan tersebut. Dan pada tanggal 19 Agustus 1860, berangkat dari desa Karangan Putih, Pangeran Antasari bersama 500 orang anak buahnya telah menyerang pertahanan Belanda di Kelua. Namun tak diduga sebelumnya, bala bantuan musuh di bawah pimpinan Letnan Van MD datang dari Amuntai sehingga pasukan Antasari terpaksa mundur dengan berjatuhan korban. Gerilyawan rakyat tersebut menyusun kekuatan kembali di sekitar Tanjung untuk suatu penyerangan umum di mana Kota Tanjung pada waktu itu dipertahankan oleh Letnan Van der Wijk. Pahlawan nasional Pangeran Antasari dengan didampingi Penghulu Rasid pada tanggal 17 Agustus tahun 1860 di Tanjung Tabalong telah mengumumkan serangan umum terhadap kekuasaan Belanda. Ditandai dengan pengibaran bendera perjuangan berwarna merah dengan sepasang keris bersilang. Dan sejak saat itu Tabalong menjadi pecah pertempuran rakyat. Sampai hingga pada tanggal 24 Agustus 1860, di sini telah gugur 130 orang pejuang sebagai kusuma bangsa. Selama seminggu dari tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober 1861 terjadi pertempuran di Kampung Habau dan Hariang antara anak buah Penghulu Rasid bersama Haji Badar melawan kekuatan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Telen. Pihaknya Penghulu Rasid dan Haji Badar bermarkas di Masjid Pasar Arba. Dengan berpakaian jubah putih, mereka menyerang serdadu Belanda sambil menyerukan La ilaha illallah
Allahu Akbar. Dan di dalam pertempuran perjuangan di Pasar Arba ini 160 syuhada gugur bersama pula dengan gugurnya 18 syuhada di Teluk Pelayang. Dan pada tanggal 15 Desember 1861 kapal militer Belanda Van Ols di bawah pimpinan Letnan Citeo van Roosevelt telah memasuki Sungai Hanyar menuju pertahanan penghulu Rasid di Benua Lawas. Pasukan penjajah itu diperkuat lagi dengan bantuan militer dari Benua Rantau yang berjalan kaki untuk menumpas kekuatan rakyat tersebut. Hari itu pos-pos pertahanan rakyat di Benua Lawas di bumi hanguskan oleh Belanda. Namun Letnan Roosevelt sendiri mati ditembak oleh anak buah penghulu Rasid di samping korban-korban lainnya. Sehingga Belanda mengumumkan barang siapa dapat menangkap hidup atau mati penghulu Rasid atau membawa penggalan kepalanya, ia akan diberikan hadiah uang 1000 golden dan bebas pajak 7 turunan. Maka tergiurlah para pengkhianat dalam mencari kesempatan untuk mencari keuntungan. Lalu mereka mencari-cari penghulu Rasid yang saat itu sedang menyembunyikan dirinya di bawah pohon Brunei. Akibat pertempuran melawan Belanda, sebelah kaki beliau terluka. Yang memilukan, seorang kawan seperguruan yang juga teman seperjuangan penghulu Rasid telah berkhianat karena serakah akan hadiah besar. Orang tersebut berhasil menemukan penghulu Rasid di persembunyian beliau dan akan memenggal kepala penghulu Rasid. Lalu penghulu Rasid meminta waktu untuk bersembahyang 2 rakaat. Dan setelah itu dia meninggal. Namun kepalanya tetap dipotong. Dan kepalanya itu pun dibawa ke penguasa Belanda yang ada di kota Tanjung. Belanda pun berterima kasih kepada pengkhianat dan memberikan hadiah 1000 golden dan hak bebas 7 turunan pajak. Dan akhirnya jenazah sang pejuang penghulu Rasid yang tanpa kepala dimakamkan di dekat Masjid Pasar Arba, Benua Lawas. Jadi itulah cerita singkat gambaran ukiran relief yang ada di Taman Giat Kota Tanjung ini yang menceritakan perjuangan rakyat Tabalong di periode perang Banjar pada tahun 1859 sampai 1865. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu video kami hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan memberikan wawasan kepada kita semua. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami dari Anca Project memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa dukung terus kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.